Salam, perkenalkan nama saya Skill Ahmad Neno dengan NIM 71 2022-220. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah gereja pada bab ke-27 yang berjudul terbitnya perlawanan terhadap pemerintahan. Pertentangan ini terjadi tatkala Paus Bonifatius VII melarang Philip IV yang elok, Raja Prancis, memungut pajak untuk negara dari klerus dan biara-biara serta segala milik gereja yang lain. Dan larangan ini tidak dipedulikan oleh Philip. Alasan perselisihan itu tak lain dari soal yang penting ini. Apakah negara mempunyai kuasa dan hak sendiri? Terlepas dari itu, Bonifatius mengulangi lagi tuntutan Paus untuk memerintah seluruh dunia. Dalam tuntutannya yang beralamat Unam Sanctam, diuraikannya bahwa kepada Paus diberikan dua pedang, yaitu pedang kuasa rohani dan dunia. Akan tetapi, sementara Bonifatius menyediakan kutuk gereja untuk Philip, dengan tiba-tiba ia sendiri disergap dan ditawan oleh suatu pasukan Prancis atas perintah gereja. Kejadian itu merupakan suatu pukulan besar bagi Paus yang memang terlalu melebih-lebihkan kekuasaannya. Sesungguhnya pun beberapa hari kemudian dia dibebaskan lagi. Tetapi karena akibat segala pengalaman yang berat ini, tak lama kemudian Bonifatius mati. Paus Clement V dipaksa oleh raja membubarkan ordo yang kaya dari tuan-tuan Tempelir tahun 1312. Sebab pada sangka Philip, kuasa mereka berbahaya baginya. Selama masa ini kehausan paus-paus akan uang makin bertambah besar. Pajak-pajak gereja pun dipungut menurut aturan-aturan yang sangat keras, menyebabkan dompet rakyat Kristus menjadi kosong dan perbedaan paus semakin banyak. Tak mengherankan bahwa segala pihak terdengar keberatan dan sungkan. Dan kaisar-kaisar Jerman yang kedudukannya sudah sangat lemah dilawan terus oleh paus-paus Avignon. Akan tetapi, pada tahun 1338, raja-raja Jerman mengambil keputusan bahwa kaisar-kaisar yang mereka pilih dengan sendirinya sudah menjadi kaisar yang sah, sehingga izin paus tidak diperlukan lagi. Kemudian penyair Dante menguraikan dalam sebuah kitab bahwa negara mempunyai panggilan ilahinya sendiri di bumi ini, di samping gereja. Dalam karangan-karangan lain dianjurkannya atas kedaulatan rakyat. Raja wajib menjalankan kehendak rakyat karena rakyatlah yang merupakan negara. Bahkan asas ini berlaku juga pada gereja. Sebab itu, seharusnya pemerintahan gereja disusun secara demokratis, dalam kurung yaitu oleh konsili-konsili yang terdiri dari wakil-wakil umat Kristen dan bukan lagi secara hierarkis. Sangat penting juga ajaran William dari Ockham yang menganggap gereja dan negara sebagai dua kuasa yang berdiri sendiri, sehingga yang satu tak boleh memerintahi yang lain. Hanya apabila salah satu dari kedua ini tak sanggup melakukan tugasnya, maka wajiblah memberi pertolongan oleh orang lain. Segala kritik terhadap kedudukan paus memuncak dalam kitab syair yang termasuk Divina Commedia, Ilahi, karangan Dante di Florencia, Italia, 1256-1312. Dalam syair yang panjang dan indah ini diceritakan suatu perjalanan khayali yang dibuatnya ke neraka, api pembician dan surga. Segala keadaan baik dan buruk pada zamannya itu dikupasnya dalam cerita perkunjungan. Dante gelisah melihat kuasa duniawi gereja yang menyebabkan derajat gereja menjadi merosot. Ia tak dapat melihat pedang dan tongkat gembala pada suatu tangan. Dan kedudukan paus pun dilukiskannya sebagai perempuan sundal dari Wahyu Yohanes. Dalam neraka antara lain ditinjaunya beberapa paus,
yang menyerahkan karunia-karunia Tuhan yang ajaib untuk memperoleh emas dan perak. Menurut gambarannya, badan mereka terbalik di dalam lubang-lubang di tanah dengan kaki mereka ke atas. Dante mengharapkan bahwa masyarakat Kristen akan dibarui oleh kaisar baru. Tetapi harapan ini menjadi kandas karena kaisar ini tiba-tiba. Dan pada tahun 1377, Mata Paus dipulangkan ke Roma. Tapi 1 tahun kemudian, Paus Urbanus VI tidak mau menuruti kehendak kardinal-kardinal Prancis yang banyak dan berkuasa itu, sehingga mereka memilih seorang paus yang lain, Pius. Demikianlah mulai skema besar di Barat yang baru berakhir pada tahun 1945. Prancis memihak kepada Afrika, tapi Jerman dan Inggris kepada Roma. Kedua pos itu saling membutuhkan, sehingga sebenarnya segenap umat Kristen pada masa itu menakut. Sebab itu banyak orang percaya kehilangan ketenangan di hatinya, jikalau hanya kepatuhan pada paus saja menjamin keselamatannya kepada umat Kristen. Siapa dapat beroleh kepastian lagi tentang nasibnya di akhirat? Bila mana dua orang paus berlawanan, tidak mengherankan bahwa keadaan ini sangat merugikan kedudukan paus dalam gereja. Dan timbullah kesengsian dalam hati banyak orang, apakah kuasa paus benar-benar ilahi? Akibat lain pula dari skema ini ialah bahwa orang mulai memikirkan kemungkinan gereja-gereja kebangsaan yang tidak lagi